Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islami wa tahiyati ahli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi bi yadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa huwal 'azizul hakim. Al-ayah sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salat zuhur. Satu beban syariah yang diberikan kepada kita selaku seorang hamba, yaitu salat 5 waktu. Mudah-mudahan salat zuhur yang baru saja kita laksanakan Allah berkenan menerima menjadi amal soleh yang kelak akan membuat hisab kita hari kiamat dan membuat amal-amal ibadah kita yang lain juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tolak ukur ibadah kita diterima atau tidak ketika salat kita benar, salat kita bagus. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha al-'amalu kulluh wa in fasadat fasada al-'amalu kulluh. Nabi SAW bersabda, amal pertama yang pasti ditanya pertama kali dibuat, apa itu sholat? Sholat kita benar, amal yang lain benar. Sholat kita berantakan, sholat kita rusak, bahkan gak sholat, maka amal yang lain juga rusak. Jadi barometer amal ibadah kita yang lain diterima Allah ketika sholat kita benar dulu. Kalau sholatnya benar, yang lain ikut. Kalau sholatnya rusak, amal yang lain juga rusak. Na'udzubillah min. Dan semoga kita istiqomah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, usahakan di masjid, usahakan berjamaah. Karena sholat berjamaah ini lebih utama dari sholat sendirian. Karena kita lihat banyak orang yang meremehkan sholat berjamaah, ya sholat sendiri-sendiri. Bahkan ada yang mengatakan hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah. Ini adalah ungkapan yang keliru, ungkapan yang salah. Sholat berjamaah hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh. Ya, kenapa? Karena di dalam ayat Allah selalu menggunakan lafaz jama' ketika Allah memerintahkan kita sholat. Aqimus sholat, ya, wa kunu ma'as sajidin, wa kum ma'ar raki'in. Selalu lafaz Allah memerintahkan kita sholat, ya, di luar sholat sunnah itu lafaznya pasti jama'. Artinya apa? Jama' itu artinya lebih dari 2. Allah memerintahkan banyak kaum muslimin untuk sholatnya berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam hadis dikatakan sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama, lebih berlipat ganda kebaikannya 27 kali lipat dibandingkan salat sendirian. Maka rugi orang yang enggak salat berjamaah. Usahakan, upayakan sesibuk apapun kita tinggalkan aktivitas dunia kita untuk salat berjamaah. Dan alhamdulillah Bapak adalah orang-orang yang dipilih Allah, hatinya dilembutkan, diberi hidayah, mau meluangkan waktu sejenak buat Allah, ya, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi. Demi Allah, apa yang Bapak lakukan ini mengundang 4 hal. Apa yang Bapak lakukan meluangkan waktu di jalan Allah untuk ngaji, mendengar firman Allah, hadis Nabi SAW dibaca, Bapak pasti dapat 4 yang gak akan didapat oleh siapapun di luar kita yang gak duduk di sini. Mereka duduk di, mohon maaf lahir batin, tempat nongkrong, ngobrol. Mereka duduk di kantor, ya, mereka sibuk, lupa bahwasanya 4 hal ini didapatkan bagi mereka yang duduk di majelis ta'lim. Apa itu? Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Bapak, saudara semua pasti dikasih kebahagiaan, tenang hati, jiwa tenang. Masalah apapun akan Allah selesaikan bagi mereka yang hadir di majelis ta'lim. Kedua, wasyiathumur rahmah. Bapak dapat rahmat kasih sayang Allah. Kenapa kita nggak dekat sama Allah? Mungkin nggak ngaji. Kenapa kita nggak dapat solusi masalah hidup kita? Kita nggak dapat rahmat Allah. Allah benci sama kita. Tanda orang dapat rahmat Allah, dia mau menundukkan hatinya, duduk di masjid
dengar kajian sebentar, walaupun itu sebentar. Kemudian yang ketiga, hafathumul malaika. Bapak-bapak diperintahkan Allah untuk dijaga sama malaikat. Dijaga terus. Kita lihat tadi mau masuk Samsat banyak mobil kecelakaan. Masya Allah, sampai hancur. Ya kayak kerupuk mobil, ya Pak, mobil mahal-mahal, Fortuner, Pajero Sport. Kalau mau dapat penjagaan Allah, caranya gampang. Jaga sama malaikat setiap langkah kehidupan kita, meluangkan waktu hadir majelis taklim. Ini Pak kesempatan emas. Kenapa kita akan mengundang malaikat untuk ngejagain kita? Backingan kita bukan backingan tentara, polisi, ya yang semuanya pasti mati. Kita di backing oleh satu makhluk Allah yang gak pernah bermaksiat sekalipun. Siapa dia? Malaikat Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka gak pernah maksiat. Itu yang jagain kita. Ya, dijaga makhluk, mereka penuh dosa, mereka penuh maksiat, mereka penuh pembangkangan kepada Allah. Yang jaga kita makhluk suci, yaitu para malaikat. Siapa dia? Mereka yang hadir majelis taklim, majelis ilmu. Tujuannya itu kita biar dijagain hidup kita dunia akhirat. Kemudian yang terakhir, Bapak akan dapat pengenalan, dikenal Allah. Jadi kenal Allah, dikenal makhluk langit. Para malaikat kenal kita. Kita viral di langit, trending di langit. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda janji, zakarallahu fiman indahu, orang yang hadir majelis taklim di masjid dengar firman Allah, ngaji, mempelajari Quran, namanya disebut di hadapan penduduk langit oleh Allah. Zakarallah, Allah sebut namanya dia di hadapan penduduk langit. Ya Pak Hendro, ini terkenal, mungkin nggak punya follower di dunia, follower Instagramnya sedikit, tapi follower langitnya nggak terbatas jumlah, bisa jadi udah 1 miliar. Kenapa? Malaikat itu nggak ada yang mati. Diceritakan dalam sebuah hadis sahih, ada masjid di langit ke-7 namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk 70.000 malaikat setiap hari. Kalau udah masuk nggak keluar lagi, malaikat baru masuk lagi 70.000 terus sampai hari kiamat. Berarti jumlahnya kita nggak tahu kalau dari Nabi Adam sampai sekarang berapa ribu tahun. Ya malaikat itu nggak ada yang mati. Nah, malaikat akan dikenal kita semua, disebut nama. Mungkin kita nggak ngerasain sekarang dampaknya. Mungkin kita nggak ngerasain pada dampak. Kenapa? Nggak nyata, masih berbentuk cerita. Tapi nanti kalau kita sudah wafat menjelang sakaratul maut kita, baru kita sadar. Oh, ternyata Ustadz Kasih benar. Bang nyata, bukan cuma sekedar cerita. Nanti itu akan kita rasakan ketika kita sakaratul maut. Orang yang kalau nggak dikenal malaikat, Pak, ketika hidup di dunia, dia akan sakit, ruhnya dicabut. Sakit, malaikat kasarnya, sakit banget. Tapi kalau udah dikenal, ketika kita merintih kesakitan karena orang yang wafat, hendak wafat sakaratul maut, seperti dia ditusuk pedang 70 kali. Sakitnya luar biasa. Nah, orang yang terkenal nih di hadapan penduduk langit, dia akan dicabut penuh kelembutan. Ketika dia merintih sakit, bayangkan kita jangankan sakaratul maut. Ya, Bapak mohon maaf lahir batin, jatuh dari motor, tangan patah, ya keseleo, kepleset, itu luar biasa sakitnya. Ke Haji Naim di puncak dipijitin teriak-teriak gitu. Betul apa betul? Ada yang pernah patah tulang sini Pak? Pernah Pak? Oh, jangan sampai. Ya, masallallahu alaihi. Orang yang nanti sakratul maut, ketika dia baru ngeluh sedikit aja sakit, dicabut ruhnya dari jasad, dilepas ruh dari jasad, itu malaikat subhanallah mengatakan apa kepada dia? Kepada para malaikat yang lain, sautun ma'ruf min 'abdin ma'ruf. Udah, ini orang cabutnya pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Kenapa? Hamba ini mulutnya ini suaranya udah terkenal di langit Allah. Oh, ini namanya Pak Hendro, udah terkenal. Jangan kenceng-kenceng. Jangan keras-keras. Dia udah terkenal di langit Allah. Allah suka muji orang itu. Allah suka menyanjung hamba ini. Allah suka memberikan banyak pujian sama hamba ini. Jangan kenceng-kenceng, jangan keras-keras, lembut, penuh hormat kamu, penuh respect sama dia. Karena dia hamba terkenal di langit Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak tujuannya nanti. Ya, mudah-mudahan kita 4 hal ini kita dapat dengan kita istiqomah duduk di majelis ilmu. Ya, pertama apa tadi? Kebahagiaan, pasti bahagia, pasti tenang. Wahai kau yang banyak utang, datang ke sini, jangan galau kemana-mana demi Allah. Angkat tangan, minta sama Allah semua hajatmu dikabulkan. Jangan pernah merengek sama satu makhluk sekalipun, ya. Tolong dong, minta dong ini, lah hina banget kita. Kita punya Allah yang maha kaya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah maha berbuat apapun sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, beda sama makhluk. Kita mesti menjemput ikhtiar,
mesti kerja dari pagi sampai malam biar dapat gaji. Tapi kalau Allah, kalau ingin sesuatu gampang bagi Allah. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Mudah-mudahan kita semua dapat kun fayakunnya Allah. Atas semua masalah kita dikelarin, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke saya orang, Ustaz 17 tahun nikah enggak punya anak. Ustaz 12 tahun nikah enggak punya keturunan. Ustaz lahir anak saya, datang hari kedua sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solusinya? Apakah datang ke ustaz bisa jadi solusi? Enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Nuh 10:11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh diberi wahyu oleh Allah ya untuk berbicara kepada kaumnya zaman itu. Hei kaumku, beristighfarlah kalian sama Allah. Kalau kenapa kalian seret rezeki? Kenapa kalian susah, utang gak bisa lunas-lunas? Mulut kalian ini kering zikir, kering istighfar. Kerja ngelamar di sana kemari gak dapat solusi, gak dapat kerjaan. Kenapa kamu merengeknya sama manusia? Coba buka pintu langit dengan apa? Mulutnya istighfar, mata nangis ingat dosa. Karena dosa menghambat seseorang dapat rizki. Inna dzamba la yuhramu minar rizki, kata Nabi SAW. Sesungguhnya dosa menghambat orang dapat rizki. Rizki itu ditutup sama Allah Azza wa Jalla. Krisis, negara kaya, punya segala macam, rakyatnya ada yang kelaparan, mati kelaparan. Kenapa? Karena penduduknya jarang beristighfar. Penduduknya kering, lebih senang konser musik dangdutan di JCC, pingsan semua orang joget-joget. Lebih senang ke sana daripada datang majelis ta'lim zikir istighfar baru. Kata Nabi Nuh, kalian itu Allah itu maha segalanya, ucapin istighfar, astagfirullah, 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 minta ampun atas dosa kalian. Kalau ini kalian kompak lakukan, kalau ini satu visi misi kalian menjalani kehidupan dunia, kalian akan diberikan harta dari langit. Dibuka, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu udah dicatat rezeki kalian diturunin nanti ke dunia, ke bumi. Dengan apa? Istighfar. Kemudian Allah akan kasih keturunan, Allah kasih anak. Satu saat orang datang ke Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, saya banyak hutang, gimana caranya biar lunas? Istighfar. Satu lagi datang, wahai Imam, saya punya ladang pertanian, gak panen-panen, kena hama, bangkrut, paceklik. Apa kata Imam Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in? Istighfar kamu, ucapin astagfirullah aja. Di rumah menangis minta ampun sama Allah. Wahai Imam, saya nikah gak punya keturunan, istighfar ente. Muridnya kaget, semua orang mengeluhkan masalah, semua orang mengeluhkan problem, tapi satu solusinya istighfar. Kaget, wahai Imam, saya gak mau jadi murid kamu lagi. Gampang banget solusinya. Kalau cuma nyuruh istighfar, ngapain belajar 20 tahun saya ngaji sama kamu? Ngapain saya belajar 30 tahun baca kitab sama kamu? Kata Imam Al-Basri, ditegur muridnya. Alam tadhkur ayat Allah. Kamu lupa ya sama ayat Allah. Solusi semua masalah kita ada di Quran, surat Nuh 10:11. 10 surah juz yang ke-29. Kamu lupa enggak Al-Qur'an ngomong apa? Firman Allah mengatakan, istighfar, Allah kasih harta, Allah kasih anak, Allah turunkan hujan dari langit. Allah turunkan hujan penuh rahmat, kasih sayang Allah. Enggak banjir, hujan yang bisa numbuhin tanaman. Ya, semua buah-buahan ada, enggak perlu impor dari Cina. Enggak perlu impor bawang merah, bawang putih dari Cina. Istighfar kamu nanti tanaman dibikin subur sama Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, yakin gak kita? Husnuzon gak kita sama Allah Subhanahu wa taala? Contoh sekarang nih Pak, husnuzon gak kita? Langsung kita praktekin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Ya Pak, satu saat ada anak kiai Pak, cantik Pak, di Madura Sumenep. Sini ada orang Sumenep Pak? Orang Madura ada Pak? Oh, orang Madura Pak, kabar beres. Sporana. Itu doang misalnya, jangan dilanjut. Ya, satu saat ini cucu Kiai Hafizatul Quran, pesantren Al-Amin, pesantren paling besar di Madura, Sumenep, Pak. Ini Kiai anaknya Hafizah 30 juz, Pak, wanita. Rebutan seluruh masyarakat, seluruh orang pengen jadi menantu, menjadikan dia menantu. Karena bayangkan punya menantu Hafizah, berkah banget rumah kita. Surga banget rumah kita. Ada yang melamar cucu Kiai ini 3 orang. Yang pertama namanya Alam, Anas sama Imron. Ya, ini mungkin sebuah anekdot, tapi demi Allah ini nyata kejadian. Yang pertama namanya Alam, datang ke rumah Kiai, mau ngapain kamu? Saya Kiai mau jadi menantu Kiai.
Saya mau jadi imam anak kiai, saya mau jadi pembawa dia ke surga. Oh, benar kiai. Ya udah, bawa sepanjang lebar. Menantu saya nggak perlu mobil banyak, nggak perlu punya duit banyak, cukup baca surat Alam Nashrah. Karena nama kamu Alam, dia baca Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak sampai selesai. Kedua ditanya namanya siapa? Anas kiai. Gak usah panjang lebar. Saya nggak butuh PNS, saya nggak butuh punya menantu gajinya besar, cukup baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin, yang Imran kencing di celana, Pak. Kenapa? Kalau namanya Alam Nashrah An-Nas, surat An-Nas. Kalau Imran nanti disuruh Ali Imran 200 ayat, dia masih Imran. Akhirnya apa? Dia istighfar sama Allah. Dia udah kebelet pengen cucunya kiai, astagfirullah. Dan benar kata Rasulullah, man aksarul istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak istighfar, Allah akan lapangkan kesempitan dia. Kesusahan dia akan Allah berikan ke lapangan. Sempit jiwanya dia, banyak utang, 1000 orang dia utang, jalan terasa sempit. Sehingga apa? Dia enggak bahagia. Malam susah tidur, siang kesusahan. Apa kata Rasulullah SAW? Banyak istighfar, Allah akan lapangkan kesusahan kamu. Yang kedua, apa? Allah beri rizki dari jalan yang gak disangka-sangka. Ya Allah ampunin, Allah beri rizki dari jalan yang gak disangka-sangka. Dia istighfar, astagfirullah. Dia dapat jawaban dari Allah. Ketika mau salaman sama kiai, assalamualaikum kiai, memang benar nama saya Imran, tapi biasa dipanggil Kulhu. Ya udah baca Qul Huwallahu ahad. Jadi menantu kiai. Istighfar solusi semua masalah hidup kita, insya Allah ya Rabbul Alamin. Ada di Kuwait terjadi orang 12 tahun nggak punya keturunan, 12 tahun. Subhanallah, ini yang menceritakan kepada saya Syekh Utsman Al-Khamis. Bapak bisa searching di YouTube. Syekh Utsman Al-Khamis, ulama terkenal di Kuwait, ahli fikih, ya ahli fikih, alim rabbani. Beliau cerita 12 tahun orang nikah nggak punya keturunan. Ini orang kaya, duitnya banyak. Dia nganggap duit bisa ngasih anak. Dia berobat ke dokter kesuburan, ya fertility, dokter fertility. Semua dokter Amerika, Singapura, semua Australia dia datang. Habis duitnya, nggak pernah ngaji kayak kita, nggak pernah duduk majelis ilmu kayak kita. Satu saat hatinya sedih, dia Jumatan. Baru kali itu dia Jumatan. Biasanya dia nggak sholat Jumat. Pas Jumatan, khatib baca ayat tadi, surat Nuh 10-11. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah kasih anak kalau istighfar, Allah kasih anak kalau istighfar. Pulang ke rumah dia ketok pintu, istriku sayang, ternyata obat kalau mau punya anak bukan dokter yang ngasih, bukan siapapun tapi Allah. Dengan apa amalannya? Istighfar. Akhirnya malam suami istri tahajud di hadapan Allah, minta istighfar sampai nangis-nangis, astagfirullah. Minta ampun ya Allah, ampun ya Allah atas dosa-dosa ya Rabb. Apa yang terjadi? Dikasih sama Allah satu anak. Satu malam istighfar, gak berhenti, malam hidup, malam di saat manusia tidur dia istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah memuji orang-orang di waktu sahur beristighfar. Bukan nonton TV, saja ada dia hamparkan, bukan nonton Liga Champion, bukan nonton final Piala Dunia. Dia hamparkan saja, itu waktu emas yang bisa jadi akan ada pengabulan doa, akan ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, dikasih 8 anak. 12 tahun gak punya keturunan, setiap malam menghidupkan istighfar, dikasih 8 anak. Setelah 8 anak, suaminya mau istighfar lagi, istrinya stop mulut suaminya. Wahai suamiku, istighfarnya ditunda dulu. Karena udah 8, nanti dulu 2 tahun lagi, 3 tahun. Allahu Akbar, jangan pernah remehkan mukjizat daripada istighfar. Kemudian yang kedua, Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, 2023 ini kita dihantui oleh perasaan takut tentang fenomena krisis global. Diprediksi ini dunia nih bakal melarat semuanya, Pak. Udah banyak kata Pak Jokowi, sudah ada lebih dari 100 negara ngantri jadi pasiennya IMF. Ya, kita nggak tahu Indonesia masuk daftar ngantri apa enggak. Ya, mau ngutang, ngantri ngutang untuk bisa menghidupi negaranya. APBN-nya itu jebol gara-gara corona kemarin. Ya, terus bagaimana solusinya? Saya nonton berbagai pengamat ekonomi ngomong kita suruh nabung, kita suruh ini, suruh itu. Akhirnya saya merenung, saya ngobrol sama Pak Hendro. Kenapa kita semua nggak mengikuti syariat Allah? Obat dari segala krisis, obat dari segala macam kesusahan, siapapun dia akan Allah keluarkan dari kesusahan kalau mengamalkan amalan. Apa itu? Apa?
Sedekah. Amalan yang bisa melepaskan umat manusia dari krisis. Ada survei 200 amalan manusia nih, kebaikan manusia. Apa yang bikin hati bahagia? Survei ini dilakukan bukan hanya kepada muslim, tapi orang kafir juga dilakukan survei ini. Yang bikin hati manusia bahagia ketika dia menghilangkan sifat kikir di hatinya, dia rajin sedekah, bantu orang. Anak-anak tetangga nggak sekolah, dia sekolahin. Ternyata survei mengatakan inilah manusia yang paling bahagia dibandingkan orang pelit, orang torek, apa? Koret. Nah, bahasa Sundanya. Koret. Nah, gitu deh. Ternyata orang yang pelit banget bahagia hati. Ini survei ahli psikologi dunia. Dan ini sesuai firman Allah Azza wa Jalla. Kita nggak perlu penelitian orang-orang kafir. Harvard City nggak perlu. Harvard nggak perlu. University yang kita perlu apa? Allah Azza wa Jalla yang ciptakan kita, yang kasih tahu kita. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijauhkan dari sifat pelit, dia pasti bahagia. Hatinya pasti bahagia. Dan subhanallah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Jawabul Kafi mengatakan ada 13 amalan kiat yang bisa membuat doa hamba dikabulkan Allah. Beliau menuliskan di antara 13 itu apa? Sedekah. Kenapa doa kita mentok sampai genteng, gak tembus sampai langit ketujuh? Karena kita pelit, yang menyedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada tetangga kita yang belum bisa beli beras, sementara kita tidur kekenyangan. Ini menyebabkan doa-doa kita gak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada pesantren-pesantren yatim du'afa yang belum kita bantu, bantuan kita belum nyampe ke dia, sehingga apa? Doa kita nggak diangkat sama Allah Azza wa Jalla, nggak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu jamaah rahmatullah, hanya satu solusi agar Indonesia bebas dari krisis moneter, apapun sesusahnya mereka, adalah sedekah. Dan survei membuktikan 2 tahun Covid, ada satu komplek dia patungan beli sayur, patungan beli buah, ditaruh di depan rumahnya masing-masing, silakan ambil gratis. Apa yang terjadi Pak? Usaha orang ini makin bangkit, makin maju. Saya ketemu dengan tukang las di Tangerang. Sekarang omsetnya sudah 5 miliar. Gara-gara waktu zaman Covid dia suka nyumbang makanan ke kanan kiri, depan belakang. Maka begitulah janji Rasulullah SAW. Wa ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Bal yazdad 3 kali Nabi ulang. Pasti bertambah, pasti bertambah, pasti bertambah. Luar biasa. Ada seorang anak muda Pak, ibunya divonis sama dokter meninggal sebentar lagi. Meninggal. Udah dipasang alat, semua badannya alat bantuan oksigen, alat bantuan pernafasan. Udah gak ada kesempatan ibunya akan hidup normal lagi. Akhirnya apa? Dia berdoa sama Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, gimana nih ibu saya? Saya pengen ibu saya sembuh. Saya pengen bawa ibu saya umroh. Saya pengen bawa ibu saya haji. Kasih ya Rabb kesempatan saya berbakti sama ibu saya. Apa yang terjadi Pak? Dia pulang, kata dokter, ya udah kamu pulang istirahat, kamu 2 malam gak tidur. Ini kejadian di Jeddah, kisah nyata di Saudi Arabia. Akhirnya dia pulang ke rumah. Menjelang pulang ke rumah dia lihat mobil udah kuning, udah lampu kuning menandakan bensin mau habis. Dia pergi ke satu SPBU, satu pom bensin, dan dia datang ke satu pom bensin. Dia lihat di situ ada kucing Pak, kelaparan. Kucing ini lapar banget, menggulurkan lidah ke tanah pasir, saking kehausan kelaparan. Hati dia nggak tega. Kucing Pak, ini bukan makhluk istimewa seperti kita manusia yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia pergi ke satu bakola. Kalau kita Indomaret, Alfamart ya, minimarket. Kalau di Saudi namanya bakola, warung. Dia datang ke satu warung, dia beli ikan sarden. Cuma 2 real harganya, 2 real sekitar 8.000 rupiah. Dia beli ikan sarden yang kecil, dia bilang, wahai kucing makan, kamu gak boleh susah, kamu gak boleh mati kelaparan. Dikasih ikan sarden. Akhirnya hati dia nggak enak. Saya takut nanti ibu saya kenapa-napa. Saya pulang lagi ke rumah sakit. Dia balik lagi ke rumah sakit di Jeddah. Di ruangan ICU ibunya nggak ada. Dia mengatakan, ya Rob, mana doamu ya Rob? Mana kekuasaanmu ya Rob? Akhirnya dia tanya perawat, di mana ibu saya? Dia pikir udah di kamar jenazah, udah wafat, sudah meninggal dunia. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Dikasih tahu sama mumarridah, perawat, wahai fulan, ibu kamu udah di ruang biasa. Ibu kamu di ruang biasa. Pas dia kaget, dia lihat alat-alat udah gak ada. Ibunya udah normal kembali. Dia tanya sama ibunya, wahai ibu, apa yang terjadi sama ibu? Wahai anakku sayang,
Subhanallahil azim, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat malam saya tidur saya mimpi ada seekor kucing, dia doa sama Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, sembuhkan ibu fulanah ini, sembuhkan ibu fulan karena dia sudah ngasih saya makan. Di dalam mimpi saya kucing itu ngomong begini, pas saya buka mata saya ada di ruangan ini, saya nggak sadar. Kemudian anaknya berlerai air mata. Dia bilang, ya Rabb, begitu dahsyatnya kekuatan sedekah. Kalau sama makhluk yang bernama kucing aja engkau bisa menunjukkan kekuasaan, bagaimana kalau sama manusia? Bagaimana sama makhluk yang berwajib beribadah kepada Allah, yaitu makhluk namanya manusia? Pasti Allah akan tolong, pasti akan Allah bantu. Maka jemaah rahimakumullah, gak ada obat bagi semua kesusahan dan krisis yang terjadi global pandemi ini kecuali satu, sedekah. Perhatikan kanan kiri depan belakang. Dan rumus al-jar dalam Islam menurut ulama fikih ada satu hal yang harus kita pahami. 40 rumah di depan kita, 40 rumah di belakang kita, 40 rumah di samping kanan kita, 40 rumah di samping kiri kita. Makanya rukun tetangga itu dibangun terdiri dari 40 kartu keluarga biasanya. Ya, ada yang lebih, ada yang kurang, tapi batas standarnya dan itu sesuai dengan syariat Islam. Subhanallah. Maka founding father negeri ini saya yakin demi Allah, mereka lah orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, ada 7 golongan yang akan dapat keselamatan nanti hari kiamat. Allah nggak akan selamatin kecuali dengan 7 amalan khusus. Di antaranya siapa? Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan didapat pertolongan Allah di saat tidak ada pertolongan kecuali dengan amalan itu. Apa di antaranya? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'mala shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Orang yang gemar sedekah tapi dia nggak pamer sedekahnya, nggak tujuannya diumumin, nggak supaya dibilang dermawan, dia ikhlas sedekah. Apa kata Rasulullah? Tandanya yang mana kalau dia tangan kanan sedekah, tangan kirinya nggak tahu. Ini menunjukkan dia kalau sedekah benar-benar sembunyi-sembunyi. Dia nggak ngundang wartawan, Pak. Dia nggak ngundang media kalau sedekah. Hanya dia dan Allah, amalan sir, yaitu dengan sedekah. Disebut spesifik sama Nabi, amalannya sedekah. Itu yang bakal membuat kita selamat hari kiamat, di saat tidak ada orang yang bisa selamat kecuali dengan 7 amalan ini, diantaranya sedekah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Kita buka sesi tanya jawab. Yang mau nanya silakan, kalau enggak kita tutup dengan doa insyaallah. Pasti masyaallah ya. Sedekah itu tadfa'u ghadabar Rabb. Sedekah itu bisa membuat marahnya Allah jadi padam seperti itu. Gara-gara maksiatnya kita harusnya dihukum, kita dikasih penyakit besar. Nauzubillah min dzalik. Gara-gara sedekah Allah memadamkan murkanya seperti itu. Dalam sebuah hadis Nabi pernah bicara sama Ibnu Mas'ud. Kata Nabi SAW, wallahi inni uhibbuk. Ibnu Mas'ud, demi Allah saya cinta sama kamu. Padahal Nabi Pak, kalau mau ngomong gak perlu sumpah, orang pasti percaya Nabi gak pernah bohong. Tapi kenapa ngomong sama Ibnu Mas'ud? Nabi sumpah. Kenapa? Nabi pengen ngasih tahu sama kita ini perkara penting. Nasihat yang mau disampaikan begitu penting, jangan diremehkan. Apa kata Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud? Ya Ibnu Mas'ud, inna shadaqata tadfa'u ghadabar Rabb. Sesungguhnya sedekah bisa memadamkan murka Allah. Harusnya ini gempa bumi, harusnya tsunami. Jakarta lihat, ya harusnya tsunami karena ada banyak orang-orang yang sedekah, Allah terpadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertanyaan kedua. Sedekah bisa tasturu khati'atal 'abdi, bisa mengampuni dosa hamba, bisa memadamkan dosa hamba sebagaimana air memadamkan api. Ya air bisa memadamkan api, sedekah juga bisa memadamkan dosa-dosa kita yang harusnya diazab, bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla gara-gara sedekah insyaallah. Barakallahu fiik. Oke, kalau nggak ada Pak, kita tutup tanya jawab ya. Silakan Pak. Yang saya pernah dengar itu bahwa sebaik-baik sedekah itu ditamakan dengan keluarga. Bagaimana seandainya keluarga kita itu jauh tempatnya dari kita, tapi tetangga kita, apakah diutamakan ke keluarga dulu atau tetangga kita dulu? Oke, Pak. Masya Allah Pak. Pertanyaannya bagus Pak. Pertanyaan Bapak ini pernah dibahas ya oleh para ulama ya. Mana yang lebih afdol? Kerabat jauh tinggalnya
apa tetangga yang dekat rumahnya sama kita? Maka jawabannya Pak, para ulama mengatakan tetap kerabat yang lebih utama kita bantu dulu. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman wa ati dzal qurba haqqahu. Bapak bisa buka di surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, banyak surat Allah selalu mengulang-ulang kata wa ati dzal qurba haqqahu. Di dalam harta kita ada milik keluarga kita, kerabat kita yang kesusahan. Bantu dulu paman kamu. Kamu udah umroh, lihat paman kamu, ibu bapak kamu udah umroh, bapak lihat paman kamu, bibi kamu belum umroh, umrohin dulu. Ya kadang-kadang kenapa? Menurut psikologi manusia Pak, dia lebih senang bantu orang lain yang bukan kerabat dibandingkan bantu kerabat. Karena apa? Kalau kerabat promosinya nggak begitu kenceng. Ya kerabat itu ya cukup ya, saya merasa pantas dibantu, dia diem. Tapi kalau tetangga yang kita bantu dia promosi, sehingga pengen dapat nama harum di masyarakat. Na'udzubillah. Di sinilah syaitan bermain kepada kita sehingga sedekah kita na'udzubillah min dzalik enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amal ibadah, syarat amal ibadah kita diterima dua. Pertama ikhlas, kedua mutaba'ah. Ya, ini yang bahaya. Makanya kita bantu kerabat kita tanpa ngomong sama siapapun. Saat itu ada pengurus Samsat datang ke saya. Dia mau mengumrohkan ibunya, bibinya, mengumrohkan tanpa dia minta, dikasih tahu uangnya dari dia. Bilang Ustadz ini hadiah dari travel karena dia beli, dia ikut undian roti O. Bilang bohong, demi apa nutupin sedekah gitu. Dapat undian, bilang dia dapat undian dari satu perusahaan, padahal dia yang membiayai. Subhanallah ya Allah, ini yang luar biasa. Kemudian adapun tetangga Pak, Rasulullah SAW bersabda la yu'minu ahadukum wa huwa yashba' wa jaruhu ja'ibun bi jambi. Ada hadis larangan keras bagi mereka yang cuek sama hak tetangga. Walaupun tetangganya kafir. Walaupun tetangganya kafir. Karena para ulama salaf Pak, sama tetangga walaupun kafir diperhatikan. Imam Hasan Al-Basri pernah dikencingin 20 tahun sama tetangga. Dikencingin 20 tahun sama tetangga. Dia punya lantai 2, saluran airnya masuk ke rumah Hasan Al-Basri. Setiap hari ditampung pakai ember dibuang. Tiap hari tampung dibuang. Sampai ketika Imam Hasan Al-Basri datang, Imam Hasan Al-Basri sakit, orang Yahudi ini kafir ini datang ke Imam Hasan Al-Basri. Pas mau nengokin dia kaget, lihat genteng, ini dari mana nih saluran, kok ada air netes. Oh dicek, ternyata dia sadar. Allah sadarkan hatinya dari rumah saya. Wahai imam, kenapa 20 tahun gak komplain, gak marah-marah? Saya mau nanya, tetangga kita buang sampah ke rumah kita, marah gak kita? Bukan marah lagi, perah. Imam Hasan Al-Basri dia diem, gak mau menyinggung perasaan tetangganya dia walaupun kafir. Sampai akhirnya dia mengucapkan syahadat karena kesabaran Imam Hasan Al-Basri. Artinya kita tetangga juga punya hak kebaikan kita. Dan lebih dulu, kita nggak beriman sama Allah, tidur kekenyangan, tetangga kanan kiri kelaparan. Di Jakarta ini Pak, mohon maaf ya, ada jiwa-jiwa namanya anania, merasa diri sendiri, tidak peduli sama orang lain. Beda sama di kampung-kampung. Saya baru pulang dari Majalengka, ada paguyuban, guyub di Jakarta. Nah inilah justru peluang kita beramal soleh di Jakarta. Bisa jadi yang rumah-rumahnya mewah ini nggak punya beras karena perusahaannya bangkrut, karena perusahaannya terlilit hutang. Kita datang silaturahmi, apalagi kita, makanya kesempatan jadi ketua RT itu luar biasa. Nanti yang masuk surga mudah-mudahan Pak RT duluan. Amin. Kenapa? Karena dia sering berkunjung ke rumah warga, dia perhatikan di kulkasnya ada makanan nggak, di kulkasnya dicek, Pak boleh nggak saya buka kulkas Bapak, ya nggak, boleh nggak, kan kalau kita masuk kadang-kadang sungkan. Nah, nanti ajak Pak RT kalau berkunjung ke rumah tetangga ajak saya Pak RT. Saya mau cek ada nggak saudara saya nggak bayar pulsa listrik, nggak bisa bayar pulsa listrik, saya mau nyumbang 100.000 aja, saya cuma punya 100.000. Mudah-mudahan ini yang jadi sebab rahmat Allah turun sama kita. Anaknya saya mau lihat nih, yang banyak yang COVID, anak yatim piatu. Makanya kami bangun pesantren Pak di Bogor, Caringin, Cikertek. Ya, yatim itu apa? Anak-anak bekas meninggal COVID juga ada di situ. Ya cerai bapak ibunya, anak SMP udah pakai narkoba karena nggak ada bimbingan orang tua. Kami bawa ke Caringin, Cikertek, kami didik menjadi hafizul Quran. Insyaallah itu Pak ya, tetangga punya hak, keluarga lebih punya hak dari harta yang kita miliki. Insyaallah Pak, tidak ada pertanyaan lagi. Kita tutup semuanya dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Insyaallah kami juga lagi bangun rumah buat para ustadz di pesantren kami Caringin Bogor. Bapak boleh main, view-nya gunung. Sabtu Minggu ngerasain tahajud bareng santri, ya ngaji bareng santri, dengerin baca Quran mereka. Insyaallah hati kita ada. Saya ajak pesantren tahfiz multimedia insyaallah.
bapak-bapak yang ada kelebihan rezeki kami undang insyaallah untuk sama-sama kita membangun peradaban umat Islam yang lebih baik. Terima kasih. Kita doa semoga Allah Azza wa Jalla berdoa Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Astagfirullahalazim, astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Semuanya masih bisa astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Wadud. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin. Ya Allah ya Rahman, di antara kami yang hadir ya Rabb, ada yang masih punya dosa belum Engkau ampuni. Keluar majelis ini ya Allah, ampuni dosanya. Engkau berjanji orang yang hadir majelis ta'lim maghfurin, Engkau ampuni dosa-dosanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di antara kami ada yang punya sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kesehatan, berikan kesembuhan ya Allah. Solehkan rumah tangga kami, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang cinta salat, rumah tangga yang cinta Al-Quran, rumah tangga yang cinta agama ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, berikan istri kami istri yang menutup aurat, bimbing hati istri kami untuk mentaati perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan istri kami istri yang durhaka, nusyuz, keluar dari ketaatan kepada kami ya Allah. Selamatkan mereka dari api neraka ya Rabb. Ya Rabbana, kami enggak tahu kapan kami akan wafat, kapan kami akan terakhir menjalani kehidupan dunia ini. Satu permohonan kami, matikan kami semua dalam keadaan husnul khat, matikan kami dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, matikan kami di atas baca Quran, matikan kami di atas amal yang Kau ridhai ya Allah. Rabbana Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan kami rajin salat, anak cucu kami rajin salat. Ya Allah, terima doa kami, perkenankan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah.